Bersarang di bidikan prajurit handal, tak sempat kabur gerombolan KKB jadi bubur. Hari sudah siang, saat tengah melakukan patroli, kami lihat di kejauhan sana sekelompok pria yang tengah menenteng bendera merah putih beserta tiangnya, dan dua di antaranya pegang gitar serta beberapa parang. Tak ada kecurigaan sama sekali terhadap sekelompok pria tersebut. Namun perasaan berubah seketika saat kelompok pria tersebut langsung berlari menghindari kami, menghilang menyelinap di balik rimbunnya pepohonan. Aneh, kenapa mereka kabur? Kalau anggota KKB, kenapa tidak menyerang kami? Oh iya, mereka cuma bawa parang dan gitar, tak mungkin menyerang kami dari jauh. Belum hilang rasa gusar, tiba-tiba datang dua warga mengadukan pada kami perihal perampasan bendera beserta tiangnya yang sudah berbulan-bulan tertancap di rumah ketua kampung. Sadar bukan nama sebenarnya, pelaku perampasan adalah sekelompok pria dari kampung sebelah, sebut saja Kampung Duri, yang ditenggarai sebagai anggota KKB. Mendapat laporan tersebut, kami bersama tim langsung menuju lokasi kampung yang hanya berjarak kurang lebih dari 2 km. Meskipun jaraknya tak terlampau jauh, tapi cukup menguras tenaga karena medan cukup rumit, dan berjalan kaki mendekati Kampung Duri yang berada di ketinggian saya berhenti dan memanjat pepohonan yang cukup tinggi untuk mengamati perkampungan tersebut. Samar-samar terdengar sekelompok pria yang tengah bermain musik. Saya amati di sana. Sekelompok pria sangar sekitar 6 orang di tanah yang cukup lapang dengan beberapa gitar dan lainnya tengah melakukan sesuatu pada bendera merah putih. Mungkin akan mengoyak-ngoyak atau membakarnya. Melihat hal tersebut, kami merengsek maju mendekati sasaran dari tempat tersembunyi. Tak ingin gaduh dengan suara tembakan, saya perintahkan anggota untuk menggunakan senjata rahasia yang menjadi andalannya ketapel. Tak berapa lama beberapa gotri tembaga yang sudah meluncur ke arah sasaran. Dua KKB menggeliat sambil memegangi lehernya. Melihat dua rekannya kejang-kejang seperti ayam, beberapa rekan lainnya kaget dan kebingungan. Spontan mereka berlari menuju ke Honai. Namun naas, satu rekannya ambruk ke tanah. Tak berapa lama keluar beberapa pria tadi dari dalam Honai, mengacung-acungkan sempi rakitan dan panah sambil berlari siksak. Terlihat mereka masih bingung dengan serangan ketapel rekan saya. Mereka belum mengetahui keberadaan kami. Tak membuang waktu, rekan saya dengan sangat cepat dan cekatan, masih dengan senjata rahasianya, kembali berhasil menumbangkan dua anggota KKB lagi. Melihat kondisi dua rekannya yang bernasib sama dengan tiga rekan lainnya, beberapa anggota KKB kabur semburan ke beberapa arah. Senyap tanpa letupan senjata api, 5 KKB tumbang hanya dengan beberapa butir gotri tembaga. Prajurit handal balas kelabui KKB. Akibatnya sangat fatal. 2 KKB dibantai sesama anggota KKB. Hari itu berhembus kabar akan adanya penyerangan oleh gerombolan KKB ke pos keamanan TNI yang berada di Kampung Soko. Bukan nama sebenarnya. Menurut kabar yang senter beredar, penyerangan akan dilakukan pada hari Kamis sekira pukul 12 siang. Bukannya panik, para prajurit dari pos Soko tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa, karena aparat ini sudah tahu ada 2 oknum warga yang menjadi mata-mata KKB sengaja menghembuskan kabar tersebut. Toh KKB kalau akan beraksi, akan melakukan penyerangan maupun penghadangan, pak mungkin berkabar terlebih dahulu. Akan halnya 2 oknum ini sebetulnya sering bermain di pos TNI, ngopi bareng para prajurit, dan tak jarang ikut nimbrung bersama warga lain di pos ini. Terhadap 2 oknum warga ini, para prajurit menaruh perhatian khusus alias lebih waspada. Lantas apa tujuan dihembuskannya kabar tersebut? Para prajurit bisa langsung membaca maksud dan tujuan 2 mata-mata KKB ini. Akan ada penyerangan di pos pada hari Kamis siang hari. Pas banget pada hari tersebut, para prajurit memang ada jadwal undangan acara ke Kampung Baru, bukan nama sebenarnya. Menanggapi hal tersebut, para prajurit tak kehabisan akal. Pada saat beberapa warga tengah ngumpul bareng di pos keamanan TNI, dan kebetulan salah seorang mata-mata KKB juga hadir sambil menikmati kopi dan ubi rebus bersama warga. Salah seorang prajurit mengatakan pada prajurit lainnya
dengan agak keras bahwa TNI dari 3 Matra serta Brimob akan melakukan serangan besar-besaran ke markas KKB serta akan memporak-porandakannya, termasuk pos-pos singgah dari KKB. Dan serangan akbar ini akan dimulai pada hari Kamis jam 11 siang. Dan pada hari yang sama akan dilakukan penangkapan pada 2 mata-mata KKB. Sambil menoleh pada warga prajurit tersebut mengatakan tidak perlu cemas bagi warga yang bukan simpatisan KKB, karena aksi ini dilakukan demi keamanan dan kenyamanan warga. Mendengar obrolan 2 prajurit ini, seorang mata-mata KKB spontan menunjukkan gestur tubuh yang tak lazim. 2 prajurit ini rupanya memang sengaja melakukan percakapan dengan agak keras supaya didengar si mata-mata KKB. Keesokan harinya, hari Rabu, seperti biasa, beberapa warga tengah ngumpul ngobrol bareng di pos sambil menikmati kopi dan ubi bakar. Namun tak seperti biasa, 2 orang yang dicurigai sebagai mata-mata KKB tak nampak hadir. Berikutnya pada hari Kamis usai apel pagi, 12 personel prajurit berangkat menuju Kampung Baru untuk menghadiri undangan bakar batu dari Bapak Kepala Kampung. Dari berangkat sampai usai acara bakar batu, tak ada rintangan sama sekali. Begitu juga saat pulang kembali ke pos, semuanya berjalan dengan lancar. Bahkan saat bakar batu, tak nampak di acara tersebut acara yang sangat diidam-idamkan KKB, karena banyak makanan dibagikan. Pada hari Kamis tak ada penyerangan dari KKB ke pos TNI, karena itu hanya akal-akalan KKB supaya para prajurit sepanjang hari Kamis siaga di pos dan tidak menghadiri acara bakar batu. Ketidakhadiran para prajurit ini rupanya bakal dimanfaatkan KKB untuk bisa menikmati suguhan mewah, tapi gratis. Bagaimana dengan 2 mata-mata KKB tersebut? 2 orang tersebut tak berani lagi nongol di Kampung Soko, dan kemungkinan juga mereka berdua sudah jadi mayat karena membawa berita bohong ke markas KKB dengan mengabarkan akan adanya penyerangan besar-besaran dari aparat TNI Polri ke markas KKB. Padahal faktanya tidak ada penyerangan dari aparat TNI Polri. Dan yang pasti trik murahan KKB tak mampu mengelabui para prajurit handal ini. Senjata dibalas senjata, bualan juga dibalas bualan. Video ini melansir dari channel YouTube. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.